Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati dan kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bab iman, yaitu tentang fadilah dan kemuliaan membaca la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulang satu hadis minggu yang lalu, jaddidu imanakum, perbaruilah imanmu. Wakilah, dan kemudian para sahabat matur, wa kaifa nasdidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kita memperbarui iman kita wahai Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, fa'aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Iman itu membenarkan di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan menjalankan dengan perbuatan. Sehingga kalau sudah berikrar la ilaha illallah, berarti di dalam hatinya sudah yakin dan percaya kepada Allah. Kemudian lisannya berikrar, diwujudkanlah ikrar itu di dalam perbuatan yang sholih, perbuatan yang selalu dilaksanakan ketika diperintah oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah, dan selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita memperbanyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mencerminkan bahwa perilakunya selalu merupakan wujud dari ikrar yang mengakui bahwa dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita melihat orang berzikir atau membaca la ilaha illallah dengan nada yang sahdu, yang sendu, yang semangat atas pengakuan tauhid uluhiyahnya sebagai satu wujud keimanan kepada Allah, itu merupakan satu cermin juga bahwa orang itu sholih, orang itu baik,
orang itu selalu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tuh. Wa an Abi Hurairah wa an Utsman bin Malik innallaha satungguhnya Allah qad harama sungguh-sungguh mengharamkan ala nari kepada api neraka man qala la ilaha illallah ya betagi bidzalika wasilahi. Haram api neraka untuk menyentuh orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Wa bidzalika biwajhillahi, hanya semata-mata ikhlas karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, kalau kita melihat pada majelis-majelis zikir yang mereka secara bersama-sama mengucapkan tahlil kalimah thayyibah la ilaha illallah dengan suara yang kompak, yang sahdu, enak, ikhlas, dengan tumak ninah, itu menunjukkan keikhlasan hati, bahwa semata-mata mengucapkan la ilaha illallah itu hanya ya betagi bidzalika wajhillahi, hanya semata-mata ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ibnu Asakir, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ali radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibrilu, malaikat Jibril telah bercerita kepadaku. Qala dawuh sapa Jibril, Jibril bersabda, yaqulullahu ta'ala, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Faman dakhalahu aminan min adabi. Bahwa barang siapa yang masuk di dalam bentengku itu, maka akan selamat min adabi, dari siksaku. Jadi kalau orang itu sering membaca la ilaha illallah, maka akan selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa tidak hanya sekedar ketika orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian selamat dari siksa, tidak, tetapi lafal la ilaha illallah itu merupakan cerminan perilaku akhlak yang mulia. Jadi ketika orang masuk dalam lafal la ilaha illallah, yaitu dimulai dari mengucapkan, kemudian dilanjutkan dengan memahami makna dan kandungannya, kemudian mengamalkan apa yang terkandung dalam la ilaha illallah itu, maka orang itu aminan min adabi, selamat dari siksaku, yang mewujudkan bahwa ketika orang sering membaca la ilaha illallah itu pasti ketika mereka memahami maknanya, maka akan menjadi orang yang jauh dari siksa karena amalnya selalu soleh, selalu baik. Nih. Wa Tobroni, dan dari Imam Tobroni, an Abi Darda, dari Imam Abu Darda, laisa min abdi yaqulu la ilaha illallah mi'ata maratin illa ba'atsallahu yaumal qiyamati wa wajhahu kal qamari lailatil badri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tobroni dari Abu Darda radhiyallahu anhu,
Tidak ada dari salah satu hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali besok la ilaha illallah mi'ata marotin sebanyak 100 kali, kecuali besok pada yaumul kiamah akan dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang bersinar, dengan wajah yang bersinar kal qamari lailatul badri, seperti hanya bulan purnama. Mengucapkan kalimah la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Besok pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya bersinar seperti hanya bulan purnama. Kapan bisa membaca la ilaha illallah 100 kali? Biasanya kalau kita melaksanakan zikir bersama di dalam masjid ba'da sholatul maktubah, sesudah sholat wajib itu pasti yang namanya membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilallah juga 33. Kalau kemudian itu untuk zikir secara berjamaah standar, ya tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Tapi ketika kita menginginkan membaca 100 kali, sebaiknya kita lakukan munfarid atau sendiri agar barangkali orang yang agak tergesa-gesa usai berdoa segera ada pekerjaan yang lain, maka kita tidak mengganggu pekerjaan mereka. Jadi begitu mulianya besok di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah wajah kita seperti bulan purnama yang bersinar. Walam yurfa'u li ahadin, dan tidak diangkat bagi seseorang yaumaidin amalun afdalu min amalihi ila mangkola mithla qaulihi auzatin. Jadi tidak diangkat bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang bisa mengalahkan mulianya atas ucapan la ilaha illallah bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut atau menambahi. Jadi 100 kali atau lebih. Tidak ada yang bisa mengalahkan mulianya berzikir dibanding dengan mengucapkan la ilaha illallah 100 kali atau lebih. Wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah an Ummi Hani'in, dari Ummi Hani, la ilaha illallah la yasbikuha amalun wala tatruku damban. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu la yasbiku amalun, tidak ada amal yang melebihi baiknya dan tidak akan meninggalkan dosa. Artinya apa? Di dalam membaca la ilaha illallah itu dosa kita diampuni oleh Allah. Amal baik kita dicatat oleh Allah secara berlebih, dan ketika kita mempunyai dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan begitu sudah mewujudkan orang ketika banyak mengucapkan la ilaha illallah itu sebagai wujud permohonan ampun dan melaksanakan taubatan nasuha
sehingga amalnya dicatat sebagai amal yang soleh kalau memang itu soleh, kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang lain disebutkan wa Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi, wa Nasai dan Imam Nasai, dari Imam Jabir, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Ini sebaik-baik zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kita kalau di dalam sholat kita berzikir, terutama secara berjamaah, mesti ada kalimat afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik atau seutama-utama zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa afdalu doa, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ini bisa kita buat dengan cara ketika kita mau berdoa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mengakhiri doa kita juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghil jalil wajhikal karim wa azimi sultanik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengakhiri doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wahum walhamdulillahi rabbil alamin. Atau juga didahului dengan membaca sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Itu merupakan satu doa yang paling baik, yang paling utama, karena sesungguhnya berdoa itu senantiasa didahului dengan kita membaca memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Nasai, dari Imam Nasai, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah bersabda, qala berkata atau meminta. Wa qala, dan wa qala Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam telah berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, alimni say'an adkur kabihi. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku tentang sesuatu yang membuat aku selalu ingat kepadamu, bihi, dengan sesuatu itu. Faqala, maka Allah Rabbnya berfirman, kul la ilaha illallah, katakanlah atau ucapkan la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ajarkanlah kepadaku tentang bagaimana caranya aku selalu bisa mengingat kamu dengan kalimat itu, dengan sesuatu itu. Allah sampaikan dalam hal ini dengan mengucapkan, kul, katakanlah wahai Musa, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah, lafal la ilaha illallah. Faqala, mongko matur atau berkata, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai Rabb, kulu ibaduka yakulu hadza, setiap
hambamu ya Allah yaqulu hadza telah mengucapkan lafal ini. Jadi dianggap kayak itu kan ucapan hambamu yang biasa itu, kata Allah. Kata Nabi Musa, innama uridu syai'an, sesungguhnya aku mengharapkan mau yang sesuatu yang lebih. Tahsununi yang ngerekso ya, bi dengan sesuatu itu. Nabi Musa minta untuk diajari tentang bagaimana berzikir agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengajarkan, wahai Musa, katakanlah atau ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Musa matur, wahai Rob, itu adalah merupakan amalia hambamu yang setiap hari dilakukan. Faqala, maka Allah menjawab, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati asab'a wa amiruhunna ghairi, wahai Musa, seandainya langit 7 dan penduduknya ghairi selain aku, wal ardi nasab'a dan bumi itu lah sab 7, ju'ilat fi kafihi fi kafatin wala ilaha illallah fi kafatin. Kalau seandainya langit dan bumi serta penduduknya itu ditaruh di dalam timbangan, satu sisi wala ilaha illallah fi kafatin, di dalam, dan la ilaha illallah atau pahalanya mengucapkan la ilaha illallah dalam sisi yang lain, lamalat, maka timbangan itu akan condong bina dengan lafal la ilaha illallah, lebih berat pahalanya la ilaha illallah dibanding dengan bumi dan langit seisinya, bumi dan langit serta seisinya itu dibandingkan dengan beratnya pahalanya la ilaha illallah, maka akan sangat berat, akan lebih condong beratnya kepada besarnya pahala mengucapkan la ilaha illallah. Ini betapa besarnya fadilah mengucapkan la ilaha illallah bagi kita semua. Hanya kadang-kadang kita ini mengucapkan la ilaha illallah itu dalam momen saja, momen zikir, momen tahlil, momen sesudah sholat. Sesungguhnya dalam keadaan apapun dan dimanapun kita bisa melakukan, agar lesan kita, bibir kita, lesan kita ini bisa terbasahi dengan zikir kita menyebut, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa Abu Ya'la, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la an Abi Bakrin, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa anduriyatihi, dan dari keluarganya, alaikum bila ilaha illallah wa istighfar wa aksiru minhuma fa innal iblisa qala akhlaqtun nasa bidunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wa istighfar, falamma ra'aitu dzalika akhlaqtuhum bi ahwa'in wa hum yaksabuna annahum muhtadun. Nih salah satu daripada fadilahnya mengucapkan la ilaha illallah. Diriwayatkan dari Abu Ya'la dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, alaikum, bersungguhlah
dengan mengucapkan la ilaha illallah, wal istighfar dan istighfar. Ucapkan la ilaha illallah dan astagfirullahaladzim, itu istighfar yang paling pendek. Yang agak panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada lagi istighfar untuk memohonkan ampun untuk diri kita, orang tua kita dan kenalan kita, saudara muslim dan mukmin kita. Ada lagi yang namanya Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah Sayyidul Istighfar. Ya paling tidak kita bisa astaghfirullahaladzim. Syukur kalau bisa astaghfirullahaladzim liwali walidayya, astaghfirullahaladzim liwali walidayya wali masyaikhina, tambah wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Perbanyaklah kamu membaca istighfar dan la ilaha illallah, fa aksiru minhuma. Ini perintah dari Nabi. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Karena apa? Fa innal iblisa, sesungguhnya iblis itu kola mengucapkan akhlaqtun nasa, aku rusak manusia itu bidunubi dengan banyak dosa, wa lukuni dan mereka merusak kepadaku dengan lafal la ilaha illallah, dengan lafal la ilaha illallah. Jadi setan itu sangat takut ya, sangat rusak, sangat kocar kacir dengan lafal la ilaha illallah dan istighfar. Dan kemudian karena itu para iblis dan setan itu akan merusak kita dengan ahlaktuhum falamma ra'aitu dzalika. Ketika aku melihat yang demikian itu, ahlaktuhum, aku merusak kepada mereka para manusia bi ahwain, dengan beberapa hawa nafsu, wahum, dan mereka manusia itu yahsabuna, merasa annahum muhtadun, seakan-akan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ada sebuah cerita atau penyimpangan spiritual pada beberapa tarekat yang tidak mutabaroh ya. Ada seorang yang ketika ikut tarekat, ikut suluk, itu ia mengucapkan seperti ini: saya berzikir bisa melihat Allah. Saya berzikir bisa melihat Allah. Kalau itu dipahami secara biologis, secara fisikal, apa iya kita bisa melihat Allah? Karena Allah itu gaib. Kalau kemudian itu dipahami dengan mata hati kita berzikir, pikiran kita berzikir, maka merasa akan kehadiran Allah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Nah ini yang kemudian ketika dipahami secara fisik, maka akan menjadi sebuah penyimpangan. Ini yang dimaksudkan akhlaqtuhum bi ahwain wahum yaksabuna annahum muhtadun, akan disimpangkan oleh setan, dirusak dengan beberapa hawa nafsu, ajaan daripada iblis itu, seakan-akan manusia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mohon maaf ketika kita ada prosedur pemantapan dalam nilai-nilai keislaman, itu dimulai dari akidahnya kuat dulu.
akidahnya kuat, syariatnya juga kuat, dipahami betul tata cara beribadatannya, kemudian mencari tarekat yang bisa mendampingi kita untuk menemukan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang kafah, yang kamil, yang sempurna, yang memahami Islam itu secara menyeluruh. Para jamaah sekalian rahimakumullah, betapa mulianya lafal la ilaha illallah yang setiap hari kita sesudah sholat selalu membaca ini. Ketika usai melakukan sholat berjamaah atau munfarid di rumah maupun di masjid, kita jangan lupa senantiasa berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah secara istiqomah, karena sesungguhnya dengan demikian itu akan membimbing hati kita, membimbing pikiran kita, menjadikan terbiasa lisan kita dengan kalimat thayyibah, dengan ucapan tahlil la ilaha illallah, pada akhirnya akan terwujud dalam perilaku kita sehari-hari, akan tampak soleh dengan kita wujudkan mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Para jamaah, mudah-mudahan pengajian malam ini bisa memberikan petunjuk kepada kita semua untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menuju pada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wa amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.